Selamat weekend teman-teman ya, apa kabar? Jadi kita akan bahas mengenai saham-saham cuan di awal Maret minggu depan ya, analisa saham mingguan by Tape Trader 8. Jadi mungkin besok ya akan gue keluarkan outlooknya, yang dimana nanti akan lebih detail daripada webinar-webinar yang saya diundang ya di minggu-minggu ini, dan juga kita akan lebih detail mengenai saham-sahamnya gitu ya. Nah, tetapi juga saya mau mengingatkan bahwa kemarin thank you banget buat teman-teman yang dukungannya udah hadir di acara webinar-webinar, baik di Forex, baik di sekolah pasar modal gitu ya, dengan Mirai, dan juga hari ini, siang ini saya akan bahas bersama The Origin gitu ya, Ekonomi Indonesia Hebat bersama Bang Amsi, Pak Rio, Pak Agung ya. Dan di sini seperti yang gue bilang ya guys ya, market saat ini sangat volatile ya, tetapi bukan sesuatu yang membuat kita harus panik teman-teman. Dan karena apa nggak perlu panik adalah karena kondisinya menurut saya ya udah mulai ketebak maunya seperti apa ya. Jadi kalau dilihat bahwa inflasi terjadi, agresi terjadi gitu ya, dan memang kejadian ini terjadi sama, hampir mirip ya di tahun 80-an, yang dimana Fed juga naik, lalu juga dolar juga naik, dan ada agresi yang dilakukan oleh Rusia ke Afghanistan gitu ya guys ya. Nah, impactnya apa? Kalau menurut saya impactnya adalah bagaimana Rusia akan dunia akan memperlakukan Rusia gitu ya. Invasinya sudah terjadi, bagaimana dia akan memperlakukannya, dan apa impactnya Rusia terhadap dunia ya. Sanction sudah dilakukan, tetapi menurut saya sanctionnya masih kurang greget ya. Oil sanction, yang dimana itu yang memang mungkin yang ditunggu-tunggu, yang akan membuat Rusia mungkin agak getar dikit ya, walaupun sepertinya Mr. Putin sudah mempersiapkan dengan membeli hampir 300 ribu billion ya in foreign exchange ya, di forex gitu ya, yang dimana berharap bahwa dia dapat memberlakukan invasi ini, agresi ini cukup lama gitu ya guys ya. Nah, dan ini akan impact ya ke dunia gitu ya, dan negara yang mempunyai komoditas yang menggantikan Rusia supply ya guys ya. Salah satunya adalah Indonesia, dan itu nanti akan kita bahas di ini ya. Nah guys, sekarang mungkin gua akan bahas mengenai saham-saham ya untuk di sini ya, baik itu saham bulanan ataupun saham-saham harian ya teman-teman ya, yang dimana dan mingguan ya, karena kita di akhir bulan dan akhir minggu, jadi kebetulan banget, jadi mungkin agak lama ya cuy. Nah, sekarang kita masuk dulu ya. Pertama gue akan jelaskan mengenai IHSG ya. IHSG ya, sorry ya, IHSG ya, IHSG jadi mantul ya kemarin ya, jadi mantul, dan projectionnya masih di atas 7.000 ya. Kalau menurut saya mudah-mudahan dia bisa naik lagi gitu ya. Dan teman-teman sebaiknya kalau menurut saya harus berhati-hati ya, nanti dilihat di origin rekamannya ya, dan atau di outlooknya, impactnya gitu ya terhadap saham-saham ya. Mungkin akan ada saham-saham yang menderita dari sanction dan agresi Rusia ini, tetapi juga ada saham-saham yang mendapat keuntungan ya dari hal-hal ini gitu ya guys ya. Dan kalau kita lihat dari neonya ya, dari cacingmologinya guys ya, dari cacingmologinya kita bisa lihat bahwa IHSG ya ditopang oleh infra, ditopang oleh energi, industri
Tekno ya, dan juga finance ya, daerah sini masuk ke sini. Jadi kenapa mereka hijau? Kalau menurut saya energi yang lumayan ya, momentumnya sangat panjang, infra juga lumayan, dan tekno ya. Dan nanti akan kita bahas-bahas satu persatu ya. Dan ini juga bisa kita lihat juga apa namanya, saham-saham yang memang mengacu kepada ekspor ya, mengacu kepada ekspor gitu ya. Oke, energi kemarin ada koreksi sedikit setelah naik gitu ya. Tetapi kalau menurut saya koreksinya ya tidak akan lama gitu ya, tidak akan merubah potensi uptrend yang sedang ada sekarang ini ya, menurut saya. Oke, kita masuk aja ke saham-sahamnya ya guys ya. Pertama ada di sini. Ya, yang kedua kita masuk ke sini. Ini kok gede banget ya. Oke. Nah, gini ya kali ya biar gampang. Pertama ada SMDR ya guys ya. Saya masukkan di sini SMDR. Ya, overall ditutup akhir ini ya, seperti yang saya bilang ya guys ya. Hari ini ya, yang seperti saya bilang, apabila dia 0, di Desember, maka akan ada pembalasan dendam ya. Dan alhamdulillah di bulan Januari, Februari terjadi pembalasan dendam itu dari Desember gitu ya, dan mudah-mudahan lanjut sampai Maret dan April ya guys ya, dan mudah-mudahan bisa lancar ya. Tapi menurut saya harus hati-hati di Mei Juni ya. Nanti saya akan kasih lihat detailnya di Market Outlook. Outlook adalah gratis untuk teman-teman yang mengikuti kelas alumni, kelas beta dan tape trader gitu ya. Lalu buat teman-teman ya tentunya yang umum ya bayar lah ya dikit ya, pegoceng ya paling ya. Oke, lanjut ya. Baik teman-teman, dari sini ya gua akan bahas pertama SMDR. Jadi SMDR kalau menurut gua ada potensi untuk naik lebih tinggi lagi ya guys ya, perkapalan yang satu ini Samudra Indonesia. Mudah-mudahan 13.20 ya, coba bisa kalian beli. SL di bawah 12.05, 11.50, mudah-mudahan nyampe 1.500 ya. Lalu yang kedua ada SGR ya. SGR guys, SGR ya, kalau tembus dari 15.10 mungkin lucu ya. SL di bawah 1.400 bisa menuju 1.830. Lalu setelah itu ada ESA ya guys ya. SL di bawah 615, beli di area 670, mudah-mudahan bisa nyampe ke area 825. Lalu setelah itu ada film ya guys. Film MD Picture, kalau gua ngelihatnya bahwa ini mau jalan lagi ya. SL di bawah 925, beli di area 1020 menuju 1200 ya. Ya, lalu setelah itu ada Mega. Ya, SL di bawah 9525, beli di area 9925 menuju 10.600, 11.000 ya. Lalu setelah itu ada Kios On ya, salah satu teknologi yang menurut gua bisa seru ya apabila dia tembus 552 ya guys ya. SL di bawah 456 menuju 700 dan 800 ya. Lalu setelah itu ada BNGA ya. BNGA kalau menurut saya beli di area 1045, SL di bawah 1000 menuju 1090 dan even higher menuju 1165 ya. Baik, lanjut setelah itu kita ke LPPPF ya kan. SL di bawah 30970, beli di area 4.400 menuju 5.600. Lalu setelah itu kita ke CARE dan MDKA. CARE ya teman-teman ya, SL di bawah 540, beli area 575 menuju 625 650 ya. Lalu setelah itu ada MDKA
MDKA guys, MDKA ya, beli di area 3950 ya, SL di bawah 3780 menuju 4160 ya. Besok atau ntar malam ya kita lakukan request saham kalian ya guys ya. Jadi gua nggak akan bahas requestnya saat ini ya, tetapi nanti akan dibahas di ini ya, analisa request ya. Monggo kalau kalian mau ikutan pastinya stay tune di YouTube, Facebook ataupun Instagram ya. Kita akan go live melalui seluruh channel dan juga Telegram forum saham ya. Baik, lalu udah MDKA, lalu ada SQME ya, SQME ya guys ya. Nah, SL di bawah 88 beli area 94 menuju 144. Lalu setelah itu ada ASI ya guys ya, beli beli di area 5825 ya menuju 6225, 6300, SL di bawah 5600. Lalu setelah itu ada ada MSIN ya. MSIN kalau menurut saya nih kalau mantul ya, SL di bawah 5225 beli di area 6050 menuju 7000 ya. Kalau menurut saya masih bisa jalan. Lalu setelah itu ada BBYB ya. BBYB kalau menurut saya guys ya, kalau dia mantul di atas 2450 menuju 2820, SL di bawah 2210 ya. Lalu setelah itu ada Pitro ya, Pitro SL di bawah 2700 beli area 2810 menuju 3100. Lalu setelah itu ada Foru ya. Jangan lupa ya, kontraktor mining itu lumayan ya, karena mereka juga akan get advantage ya, karena mereka yang biasanya yang melakukannya ya, gold getting ya kan, coal gating ya, dan segala macam. Walaupun memang selain coal biasanya mereka ada proses kimia ya atau manufacture yang harus dilakukan ya. Ini juga seru ya guys ya, Fortune Indonesia ya, mudah-mudahan nyampe 520 untuk dicopet. Oke banget. Kalau mau di swing ya, tunggu di area 440 426 ya. Lalu setelah itu kita masuk ke Foru, lalu BRMS ya. Kalau menurut saya SL di bawah 163 beli di area 178 menuju 200. Lalu setelah itu ada ITMG guys. ITMG seru ya. Menurut saya mungkin mantul di 25975 ya. Kalau dia mantul tembus dari 27.000, monggo dijaluk-jaluk ya. Ya, dilihat lagi tapi ya risk reward rasionya, capital managementnya. SL di bawah 24.800 ya. Lalu setelah itu ada Adro ya. Ada Roh Energy ya cuy ya. SL di bawah 2350 beli area 2490, mudah-mudahan nyampe 3000 ya. Lalu setelah itu kita ada CCSI. Kalau menurut saya juga seru ya guys ya, apalagi kalau tembus 840, SL di bawah 790 bisa nyampe 900 atau 1000 ya. Lalu setelah itu ada Mekas ya. Ya, ini juga seru ya guys ya, kalau dia tembus 12.000, SL di bawah 11.775 menuju 14.300 ya. Lalu setelah itu ada SHIP ya. Ini juga seru ya, SHIP. Sorry ya, salah ya, Silo Maritim ya. Maritim juga sama ya, adalah sesuatu yang impact ke komoditas juga ya. Tentunya dia pastinya nggak bisa ngirim ya, kecuali pakai shipment ya. Nggak mungkin pakai kapal terbang ya. SL di bawah 1050 1080 beli di area 1100, mudah-mudahan menuju 1285 and beyond ya. Lalu setelah itu ada Pegun dan Bevin ya. Ini untuk harian ya guys ya. Jadi untuk hari Selasa minggu depan, SL di bawah T530 beli area 575 menuju 640 680 ya. Lalu setelah itu ada INKP ya. INKP kalau menurut saya boleh lah kita lihat-lihat, apalagi kalau dia tembus 8350 menuju 9250, SL di bawah 7925. Sedangkan temennya yaitu Tekim
ya. Pabrik Shiwei Kamiya juga sama ya guys ya, dan ini juga sama di atas 7.700 bisa menuju 8850, SL di bawah 7575. Kalau untuk saat ini guys, boleh dicicil nggak? Oh, boleh aja. Pasang SL di 7100, beli di area 735, hati-hati di area 7750-nya ya. Oke, lanjut. Setelah itu kita masuk ke mingguan ya guys ya. Jadi mingguan didominasi oleh saham komoditas ya. Yang pertama adalah BRMS ya, resource mineral ya guys ya. Dia udah naik, dan kalau menurut saya masih akan lanjut ya. SL pasang 157, beli area 1711, menurut saya bisa menuju 200 ya. Lalu setelah itu ada ITMG ya. Nah, ITMG menarik ya guys ya, gitu ya. Walaupun dia sudah naik, bentuknya juga terlihat bahwa akan ada mangkenya dan udah tembus ya. Kalau saya akan tunggu di atas 25950 ya. Dan ini kalau kita lihat ya, 9484 sampai naik line-nya ya cuy di 25900 ya. Baik, 7900 sampai 27 ya. Jadi kurang lebih ada sini ya, neckline-nya ya, kurang lebih ada daerah-daerah sini ya, 20 ribuan ya. Is it going to be 40 ribu lagi? Ya, atau 35 ribuan ya, kita lihat ya. Oke, lanjut ya guys ya. Setelah itu kita akan masuk ke TLKM ya, di dalam weekly ya. This is menurut saya ya guys ya, monggo dilihat lagi, dihitung lagi ke capital managementnya, lalu risk reward rasionya ya, dan is on your own risk ya guys ya. Jadi please be careful ya. Oke guys, jadi kalau menurut saya, kalau di atas 4780, SL di bawah 4370, ini mungkin bisa all time high ya. Ya, kalau kalian lihat di sini ya, di weekly ya, all time high-nya di 2017 di 4880. My projection di tahun 2022 ini kemungkinan besar dia bisa around 5000 ya, mudah-mudahan. Oke guys, sip. Lanjut, setelah itu kita masuk ke analisa bulanan. Analisa bulanan kalau saya ngelihatnya ya, kok 1H jadinya ya. Analisa bulanan kalau saya ngelihatnya, pertama nih juga lucu ya, LKM menuju 5390 ya. Wadaw gitu ya. Ini udah breakout dari monthly downtrend line-nya gitu ya, dan mudah-mudahan nyampe ke atas. Lalu setelah itu ada BBCA juga ya, menurut saya ini perlu dicermati guys ya. SL di bawah 7125, mudah-mudahan nyampe 9000 ataupun 10000 gitu ya. Lalu ada BBRI. Nah, saham-saham ini ya guys ya, apabila Fed akan menaikkan suku bunganya, financial adalah sesuatu, saham-saham sektor financial adalah sesuatu yang kalian bisa lihat-lihat ya. Kalau saya lebih suka dengan fundamental yang bagus dan mempunyai historical yang cukup panjang, yang dimana untuk menyatakan bahwa dia market setuju bahwa dia uptrend ya, valuable-nya bagus gitu ya. Nah, dari sini juga sama ya guys ya, BBRI juga sama, malah ada reverse head and shoulder ya guys ya. Apabila dia tembus dari 4640, kalau menurut saya bisa 2000 poin ya, menuju ke 6000 gitu ya, dengan SL di bawah 4300 atau 4370 ya. Oke, lanjut. Setelah itu ada Inco guys ya. Kenapa kok nggak batu baranya belum ya? Sebenarnya boleh ya, batu bara kan ada ITMG dan yang lain-lain ya, monggo aja guys. Tapi gua milih saham ini karena ada beberapa sentimen positif yang memang akan diberlakukan untuk saham-saham nikel ya guys ya. Dan gua melihat bahwa ini udah lumayan breakout, dan apakah dia akan flag
breakout ya guys ya, dan dia akan mengikuti dari 2459 jadi 3000. Apakah dia akan tembus ya guys ya? Ya, mudah-mudahan tembus dari 54. Apakah dia akan menuju ke 8000 ya, daerah-daerah sini, ataupun mungkin ke atas all time high lagi. Kebetulan itu terjadi di area 2007 ya. Oke guys, jadi kalau menurut saya ini SL di bawah 4250, beli area 4590, hati-hati di area 5400 dan 6000 ya guys ya, karena ini adalah resisten kuat yang pernah terjadi sebelumnya, yang dimana kita harus memperhatikan. Ada kemungkinan dia akan koreksi kecil dulu, habis itu sebelum dia akan jalan ya guys ya. Nah, mengacu kepada presentasi gua yang ada di Origin ya guys ya, ada beberapa hal yang kalian harus mengetahui ya. Pertama, Indonesia di dalam kondisi during world tension ya. Di sini invasi Afghanistan, US ke Afghanistan di tahun 2001. Kenapa nggak gua tarik ke tahun 80-an? Karena IHSG-nya belum quite mature ya. Baru mulai, belum banyak sahamnya gitu ya. Baru tahun 90-an ya. Kalau nggak salah ada deregulasi dari stok yang membuat saham-saham mulai menggeliat gitu ya. Nah, dari sini invasi Amerika di Afghanistan terjadi, invasi Irak juga terjadi ya setelah 9/11. Dan kalau kalian lihat dia sempat naik lalu turun di saat jadi nggak nih akhirnya ke Irak gitu ya. Dan seperti yang kalian lihat kan, kalau kalian lihat adalah saham-saham ini ya, IHSG menjunjung tinggi ya, dan melakukan rally-nya yang lumayan panjang ya guys ya, selama dari 2003 sampai 2007 ya, kurang lebih 4 tahun ya, yang membuat saham-saham tambang di Indonesia gitu ya melakukan rally-nya gitu ya. Lalu di 2008 karena Indonesia tidak mengalami krisis gitu ya, dan ini cepat sekali bangkitnya kalau menurut saya, dan akhirnya bisa terjadi, dan akhirnya baru ada take profit di tahun 2014 gitu ya guys ya. Jadi kalau menurut saya sesuatu hal yang seru ya, dan nanti di market outlook nanti akan saya bahas per sektor ya, yang kita akan lihat bagaimana sih kejadiannya dan saham-saham apa yang harus kita pakai. Oke, itu aja dari gua. Semoga berguna ya guys ya. Jangan lupa hari ini ya ada detailnya dari gua ya mengenai ekonomi Indonesia hebat, dan ini bagus banget kalau menurut gua judulnya ya, dan mudah-mudahan teman-teman bisa ikutan, dan gua akan kasih beberapa voucher untuk kelas gua yang akan terjadi di Q2 ya. Dan itu akan ada voucher buat kelas TAPE price action ya, tape reading price action, dan juga ada voucher untuk FX, kelas FX gue yang akan gue lakukan. Itu aja dari gue. See you, have a good day guys, selamat weekend, dan buat teman-teman yang merayakan ya, selamat hari ya. See you guys, dan sampai jumpa, bye bye.